Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wali itu tidak hanya laki-laki, wahai sahabatku, tetapi wali itu ada yang perempuan juga. Jadi perempuan menjadi wali. Di antara perempuan yang menjadi wali itu adalah Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mau dilamar oleh Hasan Basri, salah seorang pembesar dari tabi'in, itu tidak mau. Diceritakan, wahai sahabatku, suatu saat ketika Robi'ah al-Adawiyah, wali perempuan ini, ditinggal mati oleh suaminya, maka para pembesar ulama, orang-orang yang zuhud itu berkumpul. Di antaranya ada Hasan Basri. Karena itulah maka Syekh Hasan Basri bersama sahabat-sahabatnya yang lain itu sowanlah bahasanya menemui Robi'ah di rumahnya. Ketika menemui Robi'ah al-Adawiyah di rumahnya, maka apa yang dikatakan oleh Hasan Basri dan para sahabatnya yang lain? Wahai Robi'ah, engkau telah ditinggal mati oleh suamimu. Sekarang pilihlah di antara kami ini, kira-kira siapa yang akan engkau pilih menjadi suamimu lagi. Maka apa yang dikatakan oleh Robi'ah al-Adawiyah? Kata Robi'ah, siapa di antara kalian yang paling alim? Para sahabat yang lain menjawab Hasan Basri. Semuanya sepakat, Syekh Hasan Basri memang seorang tabi'in yang dikenal sebagai alim, zuhud, dan lain sebagainya. Karena itu mereka menunjuk si Hasan Basri. Oke, baiklah. Kalau memang yang paling alim di antara kalian adalah Hasan Basri, maka saya akan menikah dengan Hasan Basri, tapi syaratnya Hasan Basri, wahai Syekh Hasan Basri, engkau bisa menjawab 4 pertanyaan. Kalau engkau mampu menjawab 4 pertanyaan ini, aku akan menikah denganmu. Yang pertama, menurutmu saya ini nanti mati dalam kondisi muslimah atau kafirah? Saya mati dalam kondisi muslim atau kafir kira-kira? Wah, Syekh Hasan Basri tentu menjawab, ini adalah perkara yang ghaib. Perkara ghaib ini, saya tidak mungkin bisa menjawabnya. Hanya Allah yang tahu apakah Robi'ah akan masuk atau tergolong kepada mati dalam kondisi muslim atau kafir. Saya tidak tahu. Oke, berarti engkau tidak tahu. Pertanyaan yang kedua, nanti kira-kira ketika saya masuk ke kuburan, akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir itu nanti bertanya kepada saya bisa nggak menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir itu? Hasan Basri juga menjawab, wah ini perkara ghaib ini perkara ghaib ini, saya tidak mungkin bisa menjawab. Itu hanya Allah yang tahu, saya tidak tahu. Baiklah, kalau kamu pertanyaan kedua juga tidak bisa menjawab, maka pertanyaan ketiga. Nanti ketika pada hari kiamat, ada orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, ashabul yamin. Dan ada mereka yang menerima kitabnya dari sebelah kiri atau dari tangan kiri, namanya ashabus shimal. Kira-kira saya ini nanti menerima catatan amal saya ini menggunakan tangan kanan saya atau tangan kiri saya? Saya ini termasuk min ashabil yamin atau min ashabis shimal? Dijawab oleh Hasan Basri, wah saya juga tidak tahu apakah Anda akan menerima dari sebelah kanan, tangan kanan atau sebelah kiri, karena itu perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, sekarang pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang terakhir. Apakah saya nanti ketika semua orang dipilah menjadi 2, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, saya ini kira-kira akan masuk surga atau masuk neraka? Apa jawab Hasan Basri? Wah, saya juga tidak tahu. Persoalan apakah kamu nanti akan meninggal dalam kondisi kafir atau muslim, saya tidak tahu. Nanti kamu akan bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, saya juga tidak tahu. Apakah nanti kamu akan menerima catatan amal dari sebelah kanan atau sebelah kiri, termasuk ashabul yamin atau ashabus shimal, saya juga tidak tahu. Dan apakah engkau akan masuk surga atau masuk neraka, saya pun juga tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui itu. Apa jawab Robi'ah yang membuat hati orang-orang yang ada
di sekitar Robi'ah termasuk Hasan Basri tercengang adalah, wahai Hasan Basri dan juga tamu yang datang pada saat ini, bagaimana mungkin saya akan memikirkan tentang pernikahan? Bagaimana saya ingin memikirkan tentang suami kalau saya saja sudah disibukkan dengan pemikiran apakah saya nanti meninggal dalam kondisi kafir atau muslim? Apakah saya bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir atau tidak? Apakah saya menerima catatan amal saya dari sebelah kanan atau sebelah kiri, tangan kanan atau tangan kiri? Dan apakah saya nanti akan masuk surga atau masuk neraka? Itu aja sudah membuat pikiranku ini penuh dengan sesuatu yang saya takutkan itu. Karena itu saya tidak sempat berpikir tentang menikah lagi. Nah gitu. Itulah hebatnya waliullah perempuan, namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Wahai sahabatku, ternyata Robi'ah Al-Adawiyah itu ada dua. Yang pertama ada Robi'ah Adawiyah pada masa Hasan Basri ini yang berada di Basra, dan juga ada Robi'ah Adawiyah di daerah Syam. Keduanya sama-sama sebagai seorang wali dan keduanya adalah sama-sama hebat. Wahai sahabatku, bila kita merunut kepada apa yang dikatakan oleh Robi'ah Al-Adawiyah ini adalah, maka di antara kita ini kadangkala lupa untuk memikirkan apakah kita mati dalam kondisi kafir atau muslim. Kita lupa untuk memikirkan apakah kita nanti ketika masuk ke alam kubur mampu menjawab pertanyaan malaikat atau tidak, mungkar dan nakir itu atau tidak. Kita disibukkan oleh persoalan-persoalan dunia. Apalagi pada musim-musim saat ini, banyak orang meninggal, hari ini meninggal, saudaranya besok meninggal, atau bahkan ada yang hari ini pada pagi suaminya meninggal, sore istrinya meninggal, atau pagi anaknya meninggal, nanti besoknya atau sorenya bapaknya meninggal. Karena itu kalau misalnya kita memikirkan tentang banyak hal tentang kematian dan lain sebagainya, tentu kita akan lupa memikirkan persoalan dunia itu. Tetapi wahai sahabatku, jangan ditelan mentah-mentah cerita ini, bahwa hiduplah kau, semangatlah kau bekerja seolah-olah kau akan hidup masih lama lagi. Dan beribadahlah kau dengan cara yang sungguh-sungguh, karena seolah-olah besok engkau akan mati. Dengan cara begitu, maka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita beribadah dimotivasi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bekerja pun sehingga kita hasil pekerjaan kita bisa kita manfaatkan untuk sedekah, membantu orang miskin dan lain sebagainya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ekonominya mapan, sementara kita juga tidak lupa terhadap akhirat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.